Shalom sahabat pemenang yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Mazmur 39 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa pendeknya hidupku. Sungguh betapa singkatnya kau tentukan umurku. Bagimu jangka waktu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah hembusan nafas saja. Waktu adalah milik yang sangat berharga yang Anda miliki dari Tuhan. Bukan karena Anda berhak menerimanya, melainkan oleh karena kasih anugerah Tuhan saja. Artinya cara dan bagaimana Anda memanfaatkan waktu yang Tuhan percayakan itu menjadi persoalan yang penting bagi Anda. Waktu adalah bahan mentah dalam sebuah kehidupan Anda. Keberhasilan atau kegagalan itu tergantung dari efektif tidaknya Anda menggunakan waktu. Rasul Petrus mendorong setiap orang untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Salah satu penyakit yang membuat orang gagal menggunakan waktu dengan baik adalah kebiasaan menunda waktu. Ingatlah bahwa hanya ada satu waktu yang sangat penting dalam hidup Anda, yaitu waktu saat ini atau sekarang. Waktu saat ini adalah satu-satunya waktu yang dapat Anda kendalikan. Artinya, waktu saat ini adalah waktu yang sangat berharga. Karena waktu yang telah lewat tidak dapat Anda koreksi lagi. Sedang esok adalah waktu yang belum kita masuki. Orang bijak akan memanfaatkan waktu saat ini sebijaksana mungkin guna mempersiapkan diri untuk memasuki hari esok yang lebih baik. Semua orang dipercayakan Tuhan waktu yang sama, 24 jam sehari, baik itu orang miskin atau kaya, sehat atau sakit. Namun waktu yang dipercayakan itu berjalan di luar kemauan dan kuasa Anda. Karena waktu ada dalam kuasa Tuhan, oleh sebab itu Anda tidak bisa memperpanjang atau mempersingkat waktu. Bagian Anda adalah memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jadi, tidak ada masalah kekurangan waktu dalam hidup ini. Semua tergantung bagaimana Anda mengelola waktu yang telah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 90 ayat 12. Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kesadaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan waktu seharusnya memberi Anda motivasi untuk menggunakan waktu dengan bijaksana selama hidup di atas muka bumi ini. Tentunya mulai saat ini, sisa waktu yang Anda miliki haruslah digunakan untuk mengejar perkara-perkara yang mendatangkan hidup kekal, yaitu berjuang untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Ingatlah, Anda dapat kehilangan banyak hal, namun kalau masih ada waktu diberikan Tuhan untuk Anda hidup, maka Anda masih punya kesempatan untuk memperolehnya kembali. Hari ini Anda boleh mengalami kebangkrutan. Namun kalau masih ada waktu, Anda bisa memiliki kemungkinan untuk lebih kaya lagi. Namun tidak demikian dengan waktu. Bila waktu itu sudah berlalu, maka ia akan berlalu selamanya. Tidak dapat kembali lagi. Tuhan mempercayakan Anda waktu sekarang ini agar Anda dapat mengelolanya dengan bijaksana dalam kehendak dan kemauan Tuhan, bukan kemauan dirimu sendiri. Paulus menghimbau agar menggunakan waktu dengan bijaksana dalam kitab Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup bijaksana erat hubungannya dengan menggunakan waktu dengan cermat. Karena waktu adalah milik Tuhan, orang ceroboh adalah orang yang menganggap bahwa waktu adalah milik diri sendiri, sehingga bisa dipakai sekehendak hati. Jadi, menggunakan waktu dengan bijaksana bukan soal mengatur jadwal dengan bermacam-macam kegiatan, tetapi soal menggunakan
waktu yang Anda miliki dengan sebaik-baiknya selagi hidup di dunia ini, karena akan berdampak pada kekekalan. Sebab sekali Anda sudah melewati batas waktu yang Tuhan percayakan, maka kesempatan itu tidak akan kembali diulang. Orang yang bijaksana akan memperhatikan bahwa waktu sekarang inilah adalah waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan diri untuk kekekalan. Jangan tunda-tunda waktu, karena Anda tidak akan tahu kapan waktumu berakhir. Mungkin hari ini adalah hari terakhir hidupmu, namun Anda bisa memanfaatkan seminimal mungkin. Ada beberapa menit sebelum terlambat untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik waktu. Keputusan ada di tangan Anda. Tidak seorang pun dapat memaksa Anda. Jika Anda penyesalan di kekekalan nanti, maka penyesalan itu tidak lain adalah menyangkut persoalan tidak menggunakan waktu yang dipercayai Tuhan selama di dunia ini. Digunakan dengan bijaksana, guna pertumbuhan dalam kedewasaan rohani untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jika Anda bersedia mempercayakan seluruh waktumu kepada Sang Pemilik waktu itu, yaitu Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajar aku untuk bijaksana menggunakan waktu yang masih tersisa. Aku mohon bimbingan-Mu. Aku sadar dengan kemampuanku sendiri, pasti aku akan gagal menjadi orang bijaksana yang menggunakan waktu dengan benar. Terima kasih untuk kesabaran-Mu dan kasih-Mu. Mau menerima aku apa adanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.